Nah, sekarang aku mau nengokin 3 bintang utama kita yang sedang bersiap, lagi make up, bikin rambut. Hari ini sedang bersolek di ruangan ini. Cile bersolek. Zara Adisti, Senina Cinnamon, dan juga Aurora Ribeiro. Aku mau bawain menu brunchnya ya, supaya nanti semangat pada saat pemotretan. Oke. First one for you. Kalau kurang, bilang ya. Ibu kayak tahu aku banget gitu sih. Udah mulai lapar. Oh, Cio. Tapi terima kasih. Iya ya, bilang kalau kurang ya, Yang. Iya. Zara, kalau kurang bilang ya. Kasih. Enjoy. Mana satu lagi? Oh di sebelah sini. Hai. Enjoy. Kalau kurang bilang ya. Nanti kalau udah selesai make up, baru kita ganggu untuk ngobrol sebentar. Yes. Nah, Shenina, Zara sama Auroranya sudah selesai dandan. Hagendas? Mau ambil yang mana? Semua rasanya sama? Oh sama. Sama. Makasih. Ya. Tuh, kita nggak rumpi sampai makan ice cream. Ya. Awas kukunya lepas. Untung belum pakai ya. Untung kamu belum pakai, abis ini dipakein ya. Nah, iya, aku tuh berasa kayak, tadi kata Haga gini, kayak kepala sekolah lagi makan. Geng cewek-cewek ke kantor kepala sekolah nih. Masih keras ya? Oh, karena kukunya. Karena kuku kita sudah terpasang. Nih, kamu yang ini. Tuh. Tuh. Iya. Tuh. Nanti kan kalian fotonya tuh scene-nya di salon ya. Karena kita akan recreate film Yuni. Aku pengen tahu dulu. Terakhir kali pergi ke salon melakukan perawatan. Kapan? Kapan dan apa? Aku paling sering krim bat sih. Iya. Kayak bulan lalu kali tapi ya. Soalnya bulan ini kan bulan terakhir syuting. Jadi kebetulan sebelum itu aku tuh cukup rajin sih untuk nyalon dan nail art gitu. Oke. Kalau kalian? Kita aku nggak rajin. Pasti lo males kan? Ketika dia oke, gue udah sih kayaknya dia males Aku deh. yang terakhir kali tuh mau ke premiere, terus kayak aduh males banget cuci rambut. Jadi Jadi ke salon buat kayak nge-blow doang. Ngerti. Aku bisa relate dengan ini, tapi aku baru inget terakhir kali aku ke salon itu kemarin pas aku ulang tahun. Kayak aku disurprisein gitu, jadi kayak aku diajak ke salon lalala gitu. Pas Belated birthday. terima kasih. Happy birthday. Jadi dia saking malasnya ke salon perlu special occasion sama di-surprise. Sumpah aku harus kayak gitu. Kalau Kenapa misalnya sendiri tuh kayak jarang. Karena lo cuek banget sih. Iya sih. Tapi kalau kuku rajin. Kuku rajin banget. Itu kayak hal yang wajib aku lakukan. Oke. Nah, terus satu juga yang kita kagumi nih dari Gen Z adalah kebebasan generasi Z ini dalam berekspresi. Pengen tahu dong satu-satu point of view-nya Aurora, Shenina, dan Zara mengenai kebebasan berekspresi generasi kalian. Seperti apa sih? Kalau buat aku sih, semua orang kan pasti punya pandangannya masing-masing untuk melihat atau menilai sesuatu. Jadi kayak berani aja, pede aja untuk nunjukin diri lo kayak gimana, mau dilihat orang seperti apa, karena jangan mikirin orang lain gimana, yang penting kitanya pede dan nyaman aja, karena pasti akan terlihat bagus kok. Setuju, aku juga. Terus aku ngerasa kalau misalnya kitanya happy dengan apa yang kita lakuin, pasti orang lain tuh juga ikutan sama gitu. Bisa ngerasain hal yang sama. Kalau misalnya kitanya risih, kita ngapa-ngapain, pokoknya selagi kita pengen melakukan apapun, selagi itu tidak merugikan orang lain, lakuin aja menurut aku. Iya sih, just be yourself aja. Kayak emang kenapa gitu. Iya, kan. emang kenapa? Be yourself as long as you're comfortable, emang kenapa gitu. Iya. Itu juga kayaknya semangat yang kita rasakan ya dari generasi yang sekarang ini ya. Makanya mungkin tadi kita juga sempat ngobrol standar beauty para bintang-bintang film tuh sekarang udah beda banget nih dibandingkan angkatan generasi aku per se gitu. Kalau dulu kan kayaknya cookie cutter beauty banget, cantik itu yang ada zamannya harus Indo, cantik itu harus begini, harus begitu. Kalau sekarang lihat ya ragam kecantikan, Iya. berbeda-beda. Aku pengen tahu pendapat kalian mengenai hal itu juga.
Senang banget sih, I mean, sekarang orang emang ya mereka tahu mereka punya tipenya masing-masing dan gak ngelihat yang kayak what's on the rise nih gitu, kayak mengikuti kemauan mereka sendiri juga, bukan yang kayak yang mayoritas gitu loh. Karena semua perempuan tuh kan cantik ya, jadi apapun yang kalian mau tunjukkan, kalau misalnya kalian, ya perempuan udah pasti cantik gitu. Tergantung selera orang masing-masing aja, ada yang menurut mereka kayak, oh yang kayak gini tuh lebih cantik, yang kayak gini lebih cantik. Jadi itu sebenarnya tergantung mereka melihatnya tuh versi mereka seperti apa, tapi nggak melulu cantik itu punya standarnya, karena semuanya tuh cantik menurut aku. Betul. Aku setuju sih, cantik itu nggak ada standarnya, karena tipe orang beda-beda, cara cewek dandan beda-beda, pedenya orang beda-beda, jadi ya tergantung orang juga gitu sih. Bener-bener. Most defining moments dimana ketika kalian menyadari atau kapan saat itu, oke, aku cantik. Gimana dulu nih konteksnya? Takutnya kayak pede banget. Gini, karena kan pasti transisi dari anak kecil menjadi manusia dewasa kan kita pasti ada momen ketika puber kita we question ourselves, things are changing, our body, our hormones. Aduh kok gue nggak ada waktu adapting kan? Kapan ketika itu sudah terjadi dan kalian lewati, kalian menyadari, no, I'm beautiful. Iya. Ngerti. Kalau aku tuh ya orangnya, kebetulan dari kecil emang bodo amat, bukan bodo amat in a good way ya. Jadi kayak sempat ada masanya aku pas masih di sebuah idol group, agak jadi lumayan gemuk karena aku makannya lumayan banyak. Terus semua orang yang kayak, ih kok gini sih. Terus aku kayak, wah kan aku lucu. Gitu. Jadi aku suka nyemangatin diri aku sendiri dengan kayak setiap ngaca, aku lucu, aku cantik, aku pede. Jadi mau orang ngomong apa, aku tetap kuping gitu. Dan aku mulai nyadarin itu tuh ketika aku 17 tahun sih. Kayak aku sering ngobrol sama mama aku juga kalau udah mau gimana, mau kamu gendut, kurus, kamu cantik karena kamu itu kamu gitu. Ya sama sih, aku juga ngerasa cantik tuh di saat omongan orang lain tidak berpengaruh besar ke aku kalau misalnya mereka ngomongin yang jelek-jelek. Jadi aku ngerasa kayak, kan itu mereka yang menilai ya, sedangkan diri aku nyaman dengan aku yang seperti ini, jadi kayak nggak perlu dipikirin banget. Karena sebenarnya yang tahu diri aku sendiri adalah aku, yang nyaman berpenampilan seperti apa aku, cara aku berpakaian pun buat diriku sendiri, bukan buat orang lain. Jadi semenjak itu aku ngerasa kayak, ya udah gue cantik kok, diapain aja. Ekspresi diri yang kita lakukan dalam hal ini melalui pakaian, ya kita lakukannya untuk diri kita sendiri, bukan buat orang lain. Jadi sebetulnya ukuran kebahagiaannya ya diri kita dong ya. Dia agak resah karena es krimnya netes. Nggak apa-apa. Panik aku. It's okay. Tuh sebelah sini gue juga udah dripping. All good. Nah, since Zara tadi mention that up, pasti semua tahu awal karirnya Zara sebagai seorang penyanyi gitu. Beda nggak sih rasa kepuasan batin yang didapatkan ketika Zara menjadi penyanyi dan sekarang menjadi seorang aktris? Sebenarnya beda banget sih Kak, untuk jadi penyanyi dan dancer sama jadi aktris. Sebenarnya tanggung jawabnya juga beda. Kalau nyanyi atau nari kan itu sekali jalan apapun yang terjadi ya udah nggak bisa dibenerin. Kalau acting lebih ke aku awal acting tuh takut karena ditontonin semua orang depan kamera, terus aku harus kayak iya, aku harus ketawa atau nangis diliatin orang. Gitu kan awalnya. Tapi pada dasarnya memang aku benci kamera, jadi pede-pede aja. Emang cita-cita aku tuh pengen jadi penyanyi kalau dulu. Tapi sekarang udahan deh nyanyinya. Tapi kan nanti nyanyi lagi di film selanjutnya. Iya. Virgo, bentar lagi tayang. Boleh banget. Izin banget. Thank you. Hampir lupa loh kehidupan sebagai penyanyinya nggak pernah diceritain. Bentar lagi film aku tayang. Itu aku jadi anak band, judulnya Virgo and the Sparklings, tayang tanggal 2 Maret kalau nggak salah. 2 Maret. Maret lah pokoknya, awal Maret.
Shenina Makasih ya loh Shenina ya, love banget deh kamu. Aku sangat menontoni mereka banget. Jadi aku tahu semua kehidupan mereka aja gitu. Kita juga. Enggak kan mereka tuh teman-teman seumuran aku kan. Jadi kayak aku pasti selalu apa aja kegiatan yang mereka lagi lakukan sekarang di industri gitu. Kan mereka berdua sangat positif. Jadi kayak kenapa tidak untuk dicari tahu apa yang mereka akan lakukan ke depannya. Sama. Love Shenina. Dan Kayak aku paling tua gitu di sini. Seumuran kak kita. Iya, seumuran. aku paling tua di sini. Iya gitu kan. Dan kalian bertiga kalau hasil googlean aku sih sama-sama punya interest di musik juga kan, selain acting. Iya. Ya toh. Tapi kalau Anda berdua nih, kakak-kakak, kalau dia kan udah jelas, aku pilih acting sekarang, udah nyicip penyanyi, beda rasanya mau acting. Kalau dikasih kesempatan memilih cuman satu karirnya, musik, film. 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 Karena Aurora. Kalau aku masih karena fokusnya sekarang di film gitu, jadi ya udah film aja nyanyi antar. Tapi pengen sih sebenarnya. Kan kamu nyanyi juga. Suara dia bagus Iya, tau. soundtrack gitu sih biasanya. Sama sih. Tuh. Kalau kayak nyiptain lagu sendiri atau kayak nyanyi beneran cuma buat diri sendiri bukan karena film kayak belum pernah deh. Iya. Belum pernah. Hobi aja sih kalau nyanyi. Gitu. Kemarin kita sempat ngobrol sama Sal, terus Sal bilang bedanya film sama nyanyi itu, kalau nyanyi itu kita dapat feedback langsung dari penonton, bener nggak? paham. Bener nggak? Ya, Bener bener. nggak? Ya. Jadi ketika kita nyanyi di atas panggung, when people like your performance, kita bisa lihat ekspresi mukanya. Sementara kalau film tuh enggak gitu kan, kita Iya hanya sih. beradu dengan Lawan main. kamera aja, lawan Kalau main film tuh aja. mungkin kayak pas premier gitu Iya, ya. kita kayak baru langsung dapet menyaksikan. feedback. Oke. Sama kayak konser gitu kalau nyanyi. Ya, yang aku pengen tahu dari Aurora. Nunggu ya. Watcher. No, I'm good. Feedback positif apa yang pernah kamu terima dan dari feedback positif seperti apa dan dari siapa yang pernah kamu terima terhadap karya kamu? Yang paling Kamu ingat? Mm-mm. Iya, kamu ingat loh. Banyak sih mostly. Alhamdulillah. Oh. Alhamdulillah banyak, seneng banget sih. I mean dari my fans, dari people in the industry juga. So far so good. Oke. Kalau feedback yang tidak terlalu manis, tidak terlalu positif? Tapi malah itu yang lebih aku suka tuh. Oh iya. Iya karena kayak jadinya belajar juga kayak oh ternyata dari point of view orang lain mereka bisa ngeliat ini ya mungkin yang mungkin kita nggak bisa lihat. Gitu Nggak kan. kita sadarin. Iya. Oke. Apa yang paling on top of your mind? Kalau kamu bilang itu adalah komentar yang paling kamu suka. Mungkin kayak misalnya pas lagi syuting gitu terus kayak sutradara kayak coba lo mungkin agak gini dikit deh menurut gue tadi apa gitu. Itu sih menurut aku. Tapi it's not bad juga sih. Iya. It's not bad juga sih. Iya. Oke. Kalau yang bad sih aku udah kayak aku skip aja. Iya, sama Kalau yang sih. maksudnya nggak se-beneficial Iya, itu untuk diri sendiri juga Ngerti. gitu loh. Kalau at your age, sebelum menerima tawaran film, apakah kalian masih berkonsultasi dulu dengan orang tua? Masih ABG loh. Kalau aku untuk saat ini, untuk saat ini kalau ke orang tua masih suka diskusi karena memang aku sama keluarga dipegangnya kan. Cuman lebih ke aku punya standar sendiri juga. Oke. Dalam artian aku mau ambil project yang memang aku suka ceritanya, jadi aku jalaninnya happy pas syuting. Tidak terbebani, nggak ada paksaan, dan mamaku biasanya yang nyaring dulu, terus baru nanya gimana nih kalau main ini kayaknya akan bagus deh untuk untuk kamu Portfolio belajar kamu, ya, juga untuk ya gitu deh Untuk kedepannya. gitu. Kalau kamu Same goes. sendiri ya mamanya. Pas lagi nyuap es krim. Kalau aku sendiri langsung ke diriku sendiri, tapi biasanya aku minta pendapat. Jadi lebih ke minta pendapat bukan kayak izin atau gimana. Cuma kalau misalnya ada adegan-adegan yang agak
tidak biasa mungkin untuk dilakukan sama aku juga. Jadi aku lebih ke situ sih, lebih ke bagian-bagian sana kalau ke orang tua. Tapi sisanya selagi aku nyaman, selagi aku nggak apa-apa melakukannya, dan menurutku aku masih kayak oke, masih bisa handle, itu pasti aku akan lakukan. Kalau aku masih sih, walaupun udah ada manajemen dan lain-lain, tapi tetap pasti harus izin dulu ke mama, kayak apalagi kalau ada scene-scene yang kayak sensitif dan agak dewasa. Iya. Nah, kalau kemarin kita ngobrol sama siapa ya, yang bilang katanya quite surprise sih ternyata kalau tadinya dipikir ketika kita mendapatkan tawaran film yang ada scene gimana-gimananya, telek gitu, nggak boleh ditawar. Ternyata mereka kita bisa bargain kok. Aku lupa. Ya aku selalu melakukan itu. Iya. Hampir di semua filmku yang agak gimana, pasti aku kayak tawar-menawar apakah bisa. Karena menurutku selagi scene-nya memang dibutuhkan, tapi akunya nggak nyaman, pasti aku nyari jalan tengahnya supaya tetap dijalani, tapi kita berdua, aku dan director tetap nyaman melakukannya. Kalau aku lebih ke, kan itu tuntutan pekerjaan juga ya. Beberapa proyekku memang pasti ada adegan kissing atau yang lain-lainnya. Dan mamaku selalu kayak ngasih ke aku lagi, kamunya mau nggak, kamunya nggak apa-apa nggak gitu. Karena yang akan ditonton orang-orang kamu. Biasanya aku selalu diskusi sama direkturnya, aku nanya apakah ini penting dan kenapa ini harus diambil, kalau ini di take out ngubah cerita atau enggak gitu. Kalau memang harus ya udah aku lakuin, nggak apa-apa gitu. Ya aku juga sama sih, kayak is it important, harus banget nggak gitu. Tadi kan Zara bilang gini, kontrol pertama biasanya aku sih kalau ceritanya aku suka gitu ya. Yang aku pengen tahu, yang kalian jenis film apa atau cerita seperti apa yang you guys just cannot say no to? Susah ya ternyata. Aurora. I like drama sih. Atau nggak kayak coming of age film tuh. Aku juga, aku love kayak banget. so fun gitu, and like natural films gitu loh. Tapi nggak itu doang sih, kayak challenging films yang kayak mungkin komedi dan lain-lain juga. I mean, I want to try everything sih, kayak semuanya so interesting. Aku juga semuanya sih. Kalau misalnya soal coming of age, aku udah ngedapetin di Dear David kemarin, jadi semangat Lagi promo kan, ya billboard mana? Iya kayak gitu, suka banget juga ngejalaninnya, happy, seru. Terus kemarin aku sempat ngedapetin action tapi nggak kena ke akunya. Jadi kalau misalnya tanya, mungkin aku pengen kali ya tiba-tiba dapet action karena ayo kakak-kakak. Karena kamu udah dapet. Iya. Seru banget. Ya karena gimana ya, badanku kan kecil. Jadi kadang mungkin orang-orang ngeliatnya kayak jangan pakai Sheena untuk action karena kayaknya dia nggak bisa deh berantem. Terus kayak oke gue tunjukin. Kayak pengen kayak gitu, aku butuh kayak tantangan baru tuh aku suka tuh yang kayak gitu. Iya loh, ini sekecil gini aja udah main action ya. Iya. Aku sih bersyukur ya, aku udah coba lumayan banyak banget jenis film dan series. Jadi aku sekarang pengen apapun yang aku belum pernah sih. Apapun itu kayak drama, apa segala macam kan udah lumayan banyak lah ya gitu. Aku pengen bisa main action yang benar-benar action sih. Yang benar-benar akunya sendiri yang ngelakuin langsung. Aku juga belum pernah soalnya. Di Virgo kan kebanyakan ini fantasi kalau Virgo, jadi nontonnya lebih fun gitu. Kalau aku pengen yang kayak deg-degan gitu, kalau lagi syuting deg-degan gitu. Sama-sama. Kebayangkan rasanya kayak pendalamannya pasti seru banget. Terus experience gitu ya. Terus kelar syuting ntar gue kayak jago berantem itu. Kelar syuting kayak Bad girl vibes. Tapi aku kayak independent woman vibes. Tapi seneng ya kita kerja di industri ini. Kalau aku setiap dapat project baru, aku pasti punya skill baru. Kayak aku nggak bisa berenang, aku nggak suka air. Tapi setelah Mariposa sama Angga, aku jadi bisa berenang, bisa diving. Aku mereka ada workshopnya. Setelah Virgo aku bisa main gitar, banyak dan lain-lainnya gitu. Jadi aku menanti si yang lain. Aurora terakhir membintangi film yang temanya pembahasan mengenai kekerasan seksual. Iya. Bagus banget. Dia bagus banget. Iya.
Dia gini. Tepuk tangan untuk Tepuk es krim. Apa rasanya mendengar sambutan yang sangat positif terhadap penampilan kamu di film itu? Senang banget pastinya, very grateful sih. I cannot be more grateful. Oke. Kalau tadi Zara bilang setiap film bahagianya sebagai seorang actress, setiap film she got once she finish a movie ada skill baru. Pasti kan juga bukan cuma skill ya yang kalian acquired throughout the movie, tapi juga ada kayak a sense of knowledge baru. Yes. Yang aku pengen tahu dari film kamu yang membahas mengenai kekerasan seksual. Apa tuh yang kamu pelajari mengenai kekerasan seksual? Sebenarnya I believe kayak setiap kali kita mengenal karakter baru dan kayak memasukkan karakter itu ke dalam tubuh kita, pas kita keluarin karakter itu, maksudnya pas udah selesai gitu ya, kita nggak akan bisa balik ke diri kita yang sebelum itu sih. Kayak pasti ada sesuatu yang baru yang kayak kita Ngerubah. dapat, jadi ngerubah dikit lah gitu. Kalau yang like and share tuh aku belajar banyak banget sih. Aku jadi lebih aware sama what's happening right now with like the you know the just people here gitu, and jadi lebih kayak ada simpati sama empathy juga gitu. Jadi kayak gitu. ingin bersuara juga kan, ingin sama, kayak menyuarakan apa yang kayak sedang terjadi sebenarnya. Saat menginspirasi juga sih, karena sebelum film itu tuh aku nggak tahu banget kalau itu tuh ternyata lagi Segitunya, happening banget juga. Apalagi, Sepenting itu. and like about addiction with like video itu gitu. Aku nggak pernah tahu, dan ternyata banyak banget hal kayak gitu terjadi, dan itu di anak SD juga gitu. Hah gitu. Glitter. Sempet. Aman kamu aman. Kelihatan kalau ini adiksinya terhadap kecantikan, kalau ada glitters aja ya, yang lebih positif ya. Oke, then I'm going to leave you girls and send you off to your set di salon. Tunggu, Zara kita bikinin kuku dulu. Karena kuku kita sudah jadi, dia belum. Coba dipamerin kukunya, dipamerin bentar lagi Zara ya. Aku ya soal. Have fun. Thank you, Kak. Aku suka itu looknya Asmara Abigail. Dia kalau udah dan pakai baju ada sassiness-nya. Shadow. Dan untuk menampilkan stunning pictures yang akan kita nikmati bersama di edisi Movie Issues Harper's Bazaar Indonesia kali ini, yang terlibat adalah Batara Gompar, Director of Photography, dan juga Jafar, Art Director-nya. Rasanya di scene terakhir pemotretan hari ketiga ini nggak mungkin kita melewatkan kesempatan untuk bisa ngobrol dan juga mengucapkan selamat, great job gentlemen. Apa rasanya akhirnya selesai? Seru, menyenangkan. Akhirnya lega juga, kelar. Bagian paling menantang adalah? Bagian menantang adalah ngobrol di awal. Karena kita dari dunia film, terus kita berusaha pengen tahu nih gimana sih emang fotografi di dalam fashion magazine ini kayak gimana gitu. Iya. Itu yang paling menantang. Oke. Dan dari proses brainstorming itu apa perbedaan yang Mas Batara temukan? Oh, saya nemuin satu kata baru. Aduh, deg-degan deh gue. Adanya harus memikirkan belahan. Saya nggak tahu itu. Belahan majalah ya. Centerfold. Iya. Kalau untuk Mas Jafar, ini soalnya mereka berdua ini agak deg-degan katanya di wawancara karena kita biasa bekerja di belakang layar. Kelihatan dia mukanya rileks banget kok. Mas Jafar, art director-nya, 2 thumbs for your work. Thank you. Bagian paling menantang buat Mas Jafar terlibat dalam pemotretan Movie Issues kali ini? Menantangnya di Uni ya. Di Uni? Di Uni ya, setnya Uni itu karena untuk adaptasi ini kan kadang kita mikirnya akan lebih bagus atau tidak bisa mendekati atau sangat jauh gitu. Jadi ya itu cukup menantang sih dengan tekstur atau warna yang agak berbeda sebenarnya dari aslinya ya. Sebenarnya itu sih yang buat agak menantangnya di Uni.
Okay. Take us back, persiapan yang dilakukan untuk bisa sampai ke hari ini tuh berapa bulan sebelumnya ya? Kita 5 hari ya. Hah? Dari untuk semua hasil kayak teleponan kemarin, Pra bantuin Pra gitu. Astaga. lumayan cepat kalau temu Japra. Aku sama ini kayaknya mungkin 2 minggu yang lalu. Sementara andaikan teman-teman bisa melihat ya yang menyaksikan Brunch with Dave, peralatan yang dikenakan saat apa itu heboh banget. Sampai semua aktor yang terlibat yang saya wawancara bilang, aku nggak nyangka kalau ternyata seheboh ini peralatannya. Aku pikir cuma pemotretan aja gitu. Apakah memang dibutuhkan segini banyak untuk memberikan efek sinematografi yang diinginkan? Iya kemarin soalnya awal-awal jadi pas ngobrol, emang ini katanya temanya buat movie issue. Ya. Terus aku diminta buat tertarik nggak ngerjain foto spreadnya. Terus aku bilang kalau emang tentang movie issue, let's make the photo with cinema equipment. Terus aku jelasin mau nggak pakai kamera cinema yang biasa kita pakai shoot, which is aku pakai Arri Alexa large format sama lampu-lampunya juga buat cinema. Terus dari teman-teman Bazar tertarik gitu. Akhirnya ya udah terjadilah perpaduan ini. Jadi orang bingung ini motret apa syuting apa motret gitu. Iya, nanti kita lihat ya hasil pemotretannya. Tapi jelaskan kepada kita orang awam nih, apa sih bedanya memang pakai equipment movies gitu, instead of just ordinary photography utensils yang biasa kita gunakan? Apa ya? Sebetulnya sih kalau di era digital sekarang udah hampir sama aja. Iya. Tapi apa ya, the effect of motionnya yang berbeda. Jadi kita tuh bisa dapetin emang pemainnya tuh memang lebih fluid in a way gitu. Gitu doang sih sebetulnya. Ya. Dan yang pasti sih komentar teman-teman yang terlibat, depth dari gambarnya itu kayaknya lebih kaya. Sedap. Semoga nggak kapok, dicolek lagi tahun depan ya Mas Jafar, Mas Batara. Dicolek untuk terlibat lagi, nggak cuma colek doang ya. Kan kalau sekarang diwawancara pertama gugup, tahun depan mah udah nagih pasti, udah bisa jadi gua malah. Wow. Thank you. Sekali lagi kudos, great job. Bye everyone. Thank you for watching. See you next time.